Sekarang kita bahas beberapa contoh pertanyaan dan jawabannya yang umum kita dengar atau butuh kita omongin gitu ya. Di tempat umum atau di tempat kerja, di rumah mungkin juga dan di tempat lainnya. Nah, kita mulai dari coffee house ya. Di coffee house ketika kita bekerja sebagai kasirnya atau sebagai pelayannya, biasanya kita akan mulai dengan nanya pelanggan mau pesan apa gitu kan. Nah, mau pesan apa bahasa Inggrisnya what do you want to order? Biasanya ditambahkan dengan sapaan sir untuk laki-laki atau ma'am untuk perempuan. Ya, what do you want to order sir? Kemudian si pelanggannya ini menjawab dong. Nah, ini kalau kita di posisi pelanggan juga, kita harus menjawab gitu kan. Dibalikin lagi nih dari kalimat tanyanya tadi. Jadi kalimat tanyanya kan, what do you want to order? Jawabannya, I want to order apa gitu ya. Misalnya kalau mau order segelas kopi, maka I want to order a cup of coffee. Kalau mau 2 gelas, I want to order 2 cups of coffee. Beda ya. Jadi kalau coffee itu kan kopinya itu uncountable ya. Jadi nggak ada one coffee atau two coffees, nggak ada kan. Tapi gelasnya countable. Jadi kalau dia 1 gelas, a cup of coffee. Tapi kalau banyak lebih dari 1 jadinya 2 cups ya. Cupnya berubah jadi plural. 2 cups of coffee. Kalau 3, 3 cups of coffee dan seterusnya. Kemudian kita masih di coffee house. Misalnya kita duduk sebagai pelanggan ya, sebagai salah satu pelanggan dan lagi ngobrol-ngobrol nih. Kita sebagai mbak yang kanan. Misalnya nanyain kabar ya. Apa kabar gitu kan. Atau ya kalau di Indonesia mungkin kita bisa ngomong gimana kabarnya gitu ya. Bahasa Inggrisnya how are you? Jawaban dari mbak yang kiri I'm fine thank you. Gitu kan, saya baik-baik aja makasih. Kamu gimana? Kamu gimana bahasa Inggrisnya how about you? Ya, karena tadi how about you itu sambungan dari how are you ya. Jadi how about you itu kan kalau di bahasa Indonesia kan jadinya kamu gimana. Nah, kamu gimana itu berarti harus ada konteksnya dong sebelumnya ya. Jadi dia nggak bisa lepas sendiri nih tiba-tiba kita nggak ada konteks terus ngomong ke orang how about you. Loh, how about me apanya gitu kan. Apanya nih yang gimana. Nah, kalau barusan kan jelas ya, dia lagi nanya kabar. Jadi habis ditanya kabar how are you, kemudian dijawab I'm fine, thank you. Kemudian dia nanya balik, how about you? Nah, misalnya si mbak yang kanan menjawab lagi nih, bahwa dia baru aja diterima kerja gitu ya, di tempat baru. Nah, dia jawabnya, I recently started a new job. Ya, nah ini udah mulai pakai past tense. Tadi kan dari tadi ada present tense ya, simple present. Sekarang ada simple past. I recently started a new job. Recently itu belakangan artinya ya. Saya belakangan mulai kerjaan baru. Nah, itu tadi kalimatnya. Berikutnya kalau kita lagi ada di stasiun kereta ya, bahasa Inggrisnya train station. Nah, ketika kita ada di train station terus kita lagi kebingungan nih harus kemana. Misalnya kita mau ke pasar minggu. Terus kita mau nanya, kalau mau ke pasar minggu lewat mana? Nah, bahasa Inggrisnya, if I want to go to pasar minggu, which way should I go? Ya, if I want to go to pasar minggu, itu kalau saya mau pergi ke pasar minggu, lanjutannya, which way should I go? Ke jalan mana ya kan, atau ke arah mana saya harus pergi atau berjalan. Tadi selain which way bisa juga pakai direction ya. Which direction should I go? Itu kan, nah, ke arah mana atau ke jalan mana saya harus berjalan atau pergi. Di sini kita ketemu dengan kata which, di mana itu merupakan kata tanya yang berarti mana sebenarnya. Sederhananya dalam bahasa Indonesia artinya tuh mana. Kalau misalnya kita mau nanya jalan mana, tempat mana, atau kopi mana, gelas mana, itu kita akan selalu pakai kata which. Misalnya kita nanyanya gelas mana yang mau dicuci, nah itu berarti which glass nah yang mau dicuci. Atau kayak barusan which way should I go. Atau ada misalnya rumah mana yang mau dibeli gitu kan. Nah, which house yang mau dibeli. Itu kata which. Kemudian ada kata should. Nah, should ini juga akan sangat umum untuk dipakai dalam pertanyaan yang dimana dalam bahasa Indonesia sebenarnya artinya sebaiknya. Ya, should itu sebaiknya atau seharusnya. Jadi kalau kita lagi nanya kayak barusan kan saya harus kemana gitu kan. Nah, itu makanya pakai kata should. Which way should I go?
Terus dijawab sama mbak-mbak yang ditemukan sama kita. Di sini kan ceritanya kita kan jadi mas-mas yang nanya ya. Nah, terus mbak yang ditanya ini jawab lurus, nanti lurus aja, habis itu belok kiri gitu misalnya ya. Nah, bahasa Inggrisnya, please go straight from here and then turn left. Ya kan? Jadi dari sini lurus aja, nanti belok kiri. Itu bahasa Indonesianya ya. Please go straight from here. Silakan berjalan lurus dari sini. And then, kemudian turn left, belok kiri. Berikutnya lagi dalam konteks relationship antara customer service dengan customer ya. Misalnya kita sebagai petugas customer service. Bahasa Inggrisnya customer service officer. Ya, petugas itu bahasa Inggrisnya officer. Kemudian kita sebagai customer service officer biasanya membuka percakapan dengan nanya, ada yang bisa dibantu atau perlu bantuan apa nih gitu ya. Atau ada masalah apa. Nah, cuman kalau ada masalah apa nih rada beda ya kalimatnya. Kita sekarang pakai yang apa yang bisa dibantu atau apa yang bisa saya bantu. Bahasa Inggrisnya adalah what can I help you with? Atau how can I help you? Nah, kemudian ditambah sapaan. Kalau untuk perempuan ma'am, kalau laki-laki sir. Ya, jadi what can I help you with, ma'am? Dalam konteks ini perempuan kan customer-nya. Atau how can I help you, ma'am? Kemudian dijawab nih sama customer ya. Nah, misalnya ini ceritanya petugas customer service untuk internet provider atau penyedia internet. Terus pelanggannya mau bilang bahwa jaringan internetnya tuh error gitu ya. Nah, dia bilang, I have a problem with my internet connection. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan, saya ada masalah nih dengan jaringan internetnya ya, gitu. Nah, terus nanti customer service officer-nya jawab lagi kan, misalnya, oh baik Bu, kita akan segera menangani itu, gitu ya. Dijawab sama dia, alright ma'am, we will handle the problem right away. Ya, bisa pakai kata handle atau take care juga bisa. Ya, jadinya alright ma'am, we will take care of that problem right away. Nah, di sini ada kata alright ya yang berarti baik atau oke gitu. Bisa juga diganti dengan understood kalau dalam konteks ini ya. Dia bisa bilang oke, udah dimengerti gitu. Nah, itu dia bisa ngomong understood ma'am. Terus selanjutnya apa gitu ya. Jadi bisa pakai tadi alright atau okay atau barusan understood. Nah, kemudian ada juga istilah right away. Right away itu segera ya. Di belakang dia penempatannya. Misalnya saya akan pergi segera, itu bahasa Inggrisnya jadinya I will go right away. Nah, di sini udah pakai simple future ya. Kan tadi pakai will, pakai istilah will. Itu berarti pakai tensesnya dia simple future. Karena dia akan, ya belum terjadi kan nih, dia handle problemnya belum terjadi, makanya pakai will. We will handle atau tadi take care of the problem right away. Itu tadi beberapa contoh pertanyaan-pertanyaan umum di sekitar kita, sekaligus juga pernyataan yang menjadi jawabannya ya. Di dalam pembahasan ini juga sudah ada banyak insight atau ilmu-ilmu ya atau wawasan selipan-selipan sedikit di tengah-tengah dialog untuk menunjukkan bagaimana cara menggunakan suatu kosakata bahasa Inggris maupun juga tenses bahasa Inggris dalam berdialog ya atau dalam berbincang. Jangan lupa untuk dicobain ya, penting banget untuk dicobain, dipakai, digunakan dalam keseharian.